Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Belum tidur kan semuanya? Belum, Bu. Nampak kali mata-mata yang mengantuk itu. Oke, Ibu kenapa belum tidur? mau belajar dulu kita ya, baru tidur. Jom kita malam-malam ini dulu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Bentar ya. Nampak PPT yang Ibu bagikan? Nampak, Bu. PPT-nya nampak, Wajah Ibu yang... ibunya nggak nampak, Bu. Oke, bentar. Nampak PPT-nya? Nampak-nampak. Pak, oke. Wajah ibunya nggak? Iya, memang sengaja nggak Ibu nampakkan. Karena membagikan PPT. Mana boleh gitu, Bu. Oh, Hmm. Biar kalian fokusnya nengok PPT-nya aja. Nah, di sini kita akan belajar mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Yang pertama ada pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Sedangkan secara harfiah, zina berarti perbuatan keji ataupun hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun sama sekali yang belum menikah. Maksudnya, zina ini adalah perbuatan yang memang dilarang dalam agama Islam, di mana dia bukan hanya seorang yang laki-laki yang belum istri ataupun perempuan yang belum bersuami, tetapi walaupun dia sudah menikah, dia punya istri, dia punya suami, ketika mereka melakukan hubungan badan bukan dengan pasangan sahnya, dia disebut dengan zina dan hukumnya haram. Paham sampai di sini? Paham, paham, Bu. Bu. Paham kan? Paham, paham, paham. Paham-pahamkan aja lah karena kita ini Zoom ya. Oke, yang kedua Boleh, yaitu Bu Guru. nah, seperti yang tadi Ibu sebutkan, zina itu hukumnya haram terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 di mana di sini jangankan berzina yang disebut haram, mendekatinya saja sudah haram. Sesuatu yang disebut dengan mendekati zina itu apa saja? Misalnya pacaran. Dia kan pacaran itu belum berzina, tetapi dia juga sudah disebut berzina karena dia mendekati yang namanya zina.
Yang ketiga ada akibat dari perbuatan zina. Yang pertama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat anak asal dari perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Yang kelima, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Yang keenam, anak hasil perbuatan zina jika dia berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan wali pada saat pernikahannya. Di sini bisa dilihat yang dirugikan itu hanyalah dari perempuan saja jika berzina. Yang pertama, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Kita sering melihat ya, perempuan misalnya kita ambil contoh perempuan yang sudah hamil di luar nikah. Kita lihat seperti mana masyarakat menjauhi dia, tidak mau lagi berteman sama dia. Ini salah satu contoh dari perbuatan zina. Yang ketiga ini katanya garis keturunan atau dasar menjadi tidak jelas. Ya, anak yang lahir dari luar pernikahan misalnya, bukan misalnya, memang nasabnya atau keturunannya tidak mendapat nasab dari ayahnya, namun ibunya di dalam Islam kalau itu. Yang keempat, nah, yang keempat ini kan dijelaskan yang keempat itu, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Walaupun secara biologis anak tersebut adalah anak kandung si ayahnya, tetapi dalam Islam dia tidak dinasabkan kepada ayahnya, melainkan dinasabkan kepada ibunya. Yang kelima, anak hasil dari perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Di dalam Islam juga dijelaskan bahwasanya anak hasil dari perbuatan zina tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Karena jadi dia tidak mendapatkan keturunan dari ayahnya, garis keturunan dari ayahnya, maka dia juga tidak berhak mendapat warisan dari ayahnya. Yang keenam yaitu anak hasil perbuatan zina jika berjenis kelamin perempuan akan mendatangkan persoalan pada walinya saat pernikahan. Nah, ini kita lihat. Jika dia perempuan saat menikah nanti, ayah kandungnya ataupun ayah biologisnya itu tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya. Ini sangat merugikan bagi kita perempuan ya. Jadi, tolonglah jauhi perbuatan zina itu. Nggak usah pacaran-pacaran, itu berdosa. Sebab akibatnya juga yang dirugikan adalah perempuan. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke sini, yaitu ada pergaulan bebas. Pergaulan bebas dari segi bahasa artinya adalah bergaul, sedangkan bebas artinya lepas atau sama sekali tidak terhalang, tidak terganggu, atau tidak dibatasi, sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat secara leluasa atau sesuka hatinya. Jadi, pergaulan bebas itu adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol atau dibatasi oleh aturan-aturan norma yang berlaku di masyarakat. Apa saja bentuk-bentuk dari pergaulan bebas? Mari kita lihat. Yang pertama, contoh yang ada di sekitar kita yaitu adalah praktik seks bebas atau perbuatan zina. Di mana seks ini adalah perlakuan keji yang dilarang oleh Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Maksudnya apa? Kebanyakan orang ketika bergaul itu ataupun yang dimaksud dengan pergaulan yang bebas itu kebanyakan mengarah ke sini. Ini dia. Perbuatan zina ataupun seks bebas. Selanjutnya
Bagaimana cara pembiasaan sikap ini agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Yang pertama yaitu menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Carilah teman-teman yang memang mengantarkan kita pada kebaikan, yang mengajak kita pada hal-hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua yaitu menutup dan menjaga aurat. Tutuplah auratmu dan jagalah sebaik mungkin. Nggak usah pakai baju yang ketat-ketat ya kan, biar nggak nampak menggoda, apalagi ini perempuan ini ya. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Selektif dalam memilih teman bergaul. Kita tidak usah berteman dengan orang yang memang tidak membawa dampak positif dalam diri kita. Pintar-pintarlah memilih pertemanan, apalagi zaman sekarang ini. Yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Sudah pasti tahulah kan. Yang kelima yaitu memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Yang keenam, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, berpuasa sebagai perisai nafsu. Udah selesai sampai sampai sini aja. Ada pertanyaan? Aman, Bu, aman. Aman. Aman, aman, aman. Oke, kalau kayak gitu ibu yang bertanya. Kalau aman ya. Lanjut, Bu, lanjut. Bisa. Oke. Coba dulu sebutkan dampak negatif dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Kan tadi udah ibu jelaskan ya. Coba dulu sebutkan satu orang aja. Nggak mendengarkan kalian nih. Bawah harus. Nggak ada yang bisa. Coba dulu Liwa. Jelaskan. Iya. Iya, izin, Bu. Oh, kamu ya Rahma. Ya udah, kamu aja dulu. Liwa pun gak nampak, ha? Hmm. Dampaknya yang pertama adalah ketika melahirkan seorang anak, baik dia itu perempuan, ya perempuan lah, perempuan tidak akan mendapatkan nasab dari ayahnya. Dan ketika dia menikah, tidak bisa diwalikan oleh ayahnya dan tidak mendapatkan harta warisan sebelum kedua orang tuanya menikah kembali. Ya, ada lagi. Coba Irda dulu, Irda. Dampak negatifnya, Bu, dicaci maki oleh masyarakat, Bu. Itu aja Irda dapatmu. Ya pengalaman dia, Bu, pengalaman. Iya, Bu. Nampak kan dari masyarakat sekitarnya. Ya. Jadi perbuatan zina itu dan pergaulan bebas itu kita sebagai seorang manusia ataupun apalagi kita perempuan haruslah dihindari. Pandai-pandailah bergaul agar tidak salah pergaulan, agar tidak terjerumus yang disebut dengan namanya zina. Nanti ibu akan membagikan link Google Form sebagai bentuk
tes pengetahuan apakah kalian paham akan materi yang telah Ibu sampaikan tadi atau tidak. Tolong nanti dijawab ya. Baik, Ya, Bu. Bu. Oke, mungkin pembelajaran kita hanya sampai di sini karena Ibu tengok-tengok kalian pada ngantuk semua. Kita tutup saja pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup sekian. Ibu tutup dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan kelas ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.